Shalom, shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami mengucapkan selamat pagi bagi saudara-saudara kita yang berada di New York dan Kanada. Selamat sore kepada saudara-saudari kita yang berada di Eropa. Dan selamat malam bagi saudara-saudari yang bergabung dari Indonesia. Tentunya tidak lupa kami mengucapkan selamat bergabung pula kepada saudara-saudari yang menyaksikan pembelajaran hari ini melalui siaran langsung Zoom dan channel YouTube Cahaya Firman Plus, serta yang menyaksikan melalui siaran TikTok di media sosialnya. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam Bible Study Sejarah Penebusan di Shema Adonai hari ini. Tentunya dengan ucapan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih karunia dan anugerahnya, juga atas penyertaan perlindungan Tuhan di sepanjang bulan Oktober lalu hingga hari ini. Bersyukur juga bahwa kita diberi kesempatan untuk berjumpa, bersekutu kembali di channel Sema Adonai untuk belajar bersama akan kebenaran firman Tuhan melalui program Bible Study. Pembelajaran sejarah penebusan hari ini adalah pertemuan yang ke-10 dengan tema Raja-Raja Israel Utara bagian pertama, yang diambil dari buku Sejarah Penebusan seri keempat yang ditulis oleh Bapak Pendeta Abraham Park, Doktor Ministry, suatu penyusunan dan penyampaian sistematis pertama di dunia yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan untuk tema hari ini, seperti pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, akan disampaikan oleh Ibu Alida Nur, Doktor Ministry. Sebelum kita menerima pengajaran hari ini, kita akan memohon pimpinan Tuhan dan penyertaannya dari awal, pertengahan, hingga akhir pembelajaran kita hari ini. Dan biarlah kiranya Tuhan mengaruniakan kita hikmat, kerendahan hati, serta membuka mata hati, telinga, dan pikiran rohani kita, agar kita juga dapat mengerti dan boleh sabar mendengarkan pembelajaran sejarah penebusan hari ini. Untuk itu kita akan mengangkat doa pembukaan yang dipimpin oleh Ibu Indah. Untuk Ibu Indah, silahkan. Ya, terima kasih Ibu Yanti. Mari kita bersatu hati pada menghadap Tuhan. Tuhan adalah Bapa kami, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami kembali bersama-sama datang saat ini di hadirat Bapa. Kami mau berterima kasih untuk kesetiaan Bapa untuk kami, dan selalu kesetiaan yang selalu kami alami yang tiada henti-hentinya. Penyertaan dan topangan Bapa untuk kami selama sebulan ini. Di dalam setiap waktu, Bapa selalu ada pada kami. Di dalam suka dan duka kami, Bapa Engkau setia. Kami juga mau mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami mau berterima kasih saat ini, di mana kami diberikan kesempatan kembali untuk belajar untuk buku sejarah penebusan dari buku seri keempat pada tanggal 9 November 2025 dengan tema pelajaran sejarah penebusan dari Raja-Raja Israel Utara bagian pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Alida Nur. Bapak kami mohon urapi Ibu Alida dengan kuasa-Mu. Bapa yang akan memberikan Ibu berkat marifat daripada-Mu di dalam menyampaikan pembelajaran dan firman-Mu untuk hari ini. Dan kami mau berterima kasih untuk kesetiaan Ibu Alida kepada kami untuk setia melayani kami. Walaupun di dalam segala kesibukannya, beliau tetap mengambil waktu untuk melayani kami. Bapa berkati selalu dan lindungi selalu setiap pelayanan Ibu dan keluarga Ibu. Bapa sekarang persiapkan hati kami masing-masing yang mengikuti pembelajaran saat ini dan atau yang akan mengikuti siaran tunda nanti. Buka mata dan telinga rohani kami dan Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menguasai segenap hati kami
sehingga kami bisa memahami akan firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama dan kami pelajari bersama-sama. Hadir dan berkenanlah Bapa bersama dengan kami saat ini, sehingga kami akan bisa mengerti dan mau mengerti, dan tuntun dan ajar kami Bapa. Bapa yang akan menjauhkan kami dari segala goda dan pencoba. Dan Bapa akan memberikan kefokusan dan kekonsentrasian buat kami semua. Kami juga mau menyerahkan untuk tim pelayanan hari ini. Bapa yang akan turut campur tangan dan menolong kami. Sehingga akan berjalan dengan lancar, aman, dengan hubungan internet kami juga dan teknisi. Lancarkan semua untuk perangkatan kami. Bapa sendiri yang akan mengendalikan semuanya saat ini. Dan Bapa, kami sekarang mohon Roh Kudus-Mu, curahkan bagi kami satu persatu. Dan kami pun sekarang siap untuk mengambil pembelajaran untuk kebenaran firman-Mu saat ini. Dan kami menyerahkan dari awal, pertengahan hingga akhir pembelajaran ini di tangan Bapa. Dan Bapa sendiri yang mau memimpin dan berjalan di depan kami saat ini. Terima kasih Bapa untuk kesempatan dan sukacita yang Bapa selalu berikan kepada kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Serahkan kembali kepada Ibu Yanti. Ya, amin, amin. Terima kasih Ibu Indah yang sudah memimpin doa pembukaan hari ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita akan terlebih dahulu memperlihatkan profil dari pembicara kita. Untuk itu kami minta operator Ibu Aling untuk menayangkannya. Silakan Ibu Aling. Salam semua, pada kesempatan kali ini, kita ingin memperkenalkan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yakni Ibu Alida Nur, MDiv Demin. Beliau lahir di Semarang pada tanggal 23 Juni tahun 1970. Ibu Alida telah menikah dan dikaruniai 3 orang anak serta 1 orang cucu. Pendidikan. Pada tahun 1992 Bachelor of Science BSc dari San Francisco State, USA. Pada tahun 1997 Master of Divinity MDiv dari The Presbyterian Assembly Theological Seminary, Orlando, Florida, USA. Pada tahun 2011 Diploma of Teaching Montessori Education dari Jakarta, Indonesia. Pada tahun 2014 Doctor of Ministry D.Min dari Brick Theological Seminary dan Graduate School, Orlando, Florida, USA. Pelayanan, melayani KTB ibu-ibu di Jerman sejak Februari tahun 2022 sebagai pengajar melalui Zoom meeting. Sebagai penatua di GPPSI Jakarta. Sebagai kepala sekolah minggu di GPBSI Jakarta. Beliau juga mentraining para guru-guru sekolah minggu dari berbagai denominasi gereja di beberapa kota di Indonesia. Ya, terima kasih Ibu Aling. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan menyapa terlebih dahulu Ibu Alida, pembicara kita. Selamat malam Ibu Alida, apa kabarnya? Selamat malam semuanya, selamat sore yang ada di Jerman, Ya, selamat pagi yang ada di New York. Ya, ya, kami tersebar di mana-mana Ibu. Terima kasih. Terima kasih untuk kedatangan Ibu hari ini, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai pembelajaran hari ini yang akan membantu Ibu Alida dalam pembacaan firman Tuhan. Kali ini adalah Ibu Dewi. Silahkan Ibu Alida, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, jadi mulai hari ini kita akan mulai membahas tentang raja-raja Israel Utara, ya, raja-raja Israel. Nah, kalau kita lihat di dalam latar belakang, ya, kenapa terjadi adanya terpecahnya kerajaan Israel menjadi 2? Ini karena apa? Karena Salomo, ya. Jadi di masa akhir pemerintahan Salomo, ya, karena Salomo ini memiliki sangat banyak istri dan selir sampai ada 1.000 orang, ya. Dan karena perempuan-perempuan asing ini membawa banyak berhala dari negerinya, sehingga kemudian Salomo
untuk menyenangkan hati istri-istrinya, dia juga mendirikan mesbah-mesbah untuk berhala-berhala istri-istrinya, dan dia pun ikut menyembah berhala. Jadi kita lihat bahwa karena perempuan-perempuan asing inilah yang membuat hati Salomo tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan, ya. Nah, di sini Tuhan sebenarnya sudah 2 kali menampakkan diri kepada Salomo dan kasih tahu dan memberikan peringatan, ya. Tapi karena Salomo tidak berpaling dari dosa-dosanya, maka kemudian Tuhan menubuatkan, ya, bahwa kerajaannya akan terpecah menjadi 2. Seperti itu. Kalau kita lihat di sebelah kanan, saya ambil ininya. Oke. Di sini kita lihat ada di sebelah kanan ada tabel, ya. Ada tabel, ada 19 raja Israel Utara. Yang pertama Yerobeam sampai dengan Hosea. Dan kalau kita lihat itu bukan satu dinasti, tetapi ada 9 dinasti. Ya. Nah, 9 dinasti ini tentunya dari dinasti satu ke dinasti yang lain itu pasti ada yang namanya pembunuhan, ya. Ada pembunuhan dan kemudian ada lagi balas dendam. Jadi pasti berdarah-berdarah, ya, memperebutkan takhta, ya. Nah, seperti itu. Jadi meskipun sebenarnya kerajaan Israel Utara ini sedang di bawah ancaman bangsa Asyur, tapi karena mereka sendiri sibuk untuk memperebutkan takhta, jadi mereka jadi kehilangan fokus, ya, kehilangan fokus, ya, sehingga pada akhirnya mereka menjadi semuanya menyembah berhala. Dari raja pertama sampai dengan raja ke-19 semuanya menyembah berhala, ya. Sehingga rakyat pun hidupnya sangat melarat, ya. Dan juga terjebak dalam kemiskinan, ya. Tetapi kalau kita lihat kenapa sampai dengan ada 19 raja, Allah ini tidak membuang langsung begitu demikian, ya. Karena kenapa? Karena meskipun mereka ini bukanlah suku Yehuda, ya, tapi Tuhan tetap menganggap bahwa mereka ini adalah umat pilihan, ya, dan tetap merangkul mereka sampai akhir, ya, dan bahkan mengirimkan nabi-nabi, ya. Bahkan banyak nabi-nabi yang terkenal itu ada di Israel Utara, kan, kayak Nabi Elia, Nabi Elisa, ya. Itu Nabi Elia ada di zaman Raja Ahab, raja yang paling jahat, ya, seperti itu. Nah, bahkan juga Nabi Hosea, ya. Dan karena mereka mengabaikan nabi-nabi, ya, sampai akhirnya Tuhan juga kirim lagi Nabi Hosea sampai apa? Tuhan perintahkan Hosea untuk mengambil seorang pelacur untuk menjadi istrinya. Ya, seperti itu. Jadi kehidupan Hosea itu, kehidupan secara jasmaninya itu memperlihatkan tentang kerajaan tentang orang umat Israel, ya, yang seperti itu, yang seperti bersundal karena mereka menyembah berhala, padahal mereka punya suami sejati mereka, yaitu Tuhan. Seperti itu. Jadi sampai diberi peringatannya itu sampai lewat secara keluarga Hosea. Nah, tapi karena mereka terus menolak kasihnya Tuhan, maka pada akhirnya di tahun 722 SM, ya, kerajaan Israel Utara ini benar-benar dihancurkan oleh Asyur. Jadi ini beda, ya. Kalau Israel Utara dihancurkannya oleh bangsa Asyur, ya. Tapi kalau kerajaan Yehuda dihancurkannya oleh bangsa Babel, ya. Jadi beda, ya. Beda. Nah, kerajaan Israel Utara ini setelah dihancurkan itu dia musnah dalam sejarah. Tidak ada lagi. Jadi yang katanya orang itu, jadi udah yang nama kita bilang tuh diaspora, udah kemana-mana, ya. Karena kalau Asyur itu ketika dia itu menyerang suatu negeri, suatu bangsa, maka rakyatnya itu supaya tidak bersatu lagi, mereka menawan dan mereka disebar kemana-mana sehingga tidak bisa bersatu, seperti itu. Nah, itu caranya mereka, ya. Jadi sudah hilang seperti itu, ya.
Nah, ini di dalam buku keempat ya, Pendeta Abraham Pak menyusun suatu tabel ya, yang kronologi raja-raja pada masa terpecahnya dan kerajaan Israel Utara ya. Ini ya, kita lihat dari Yerobeam sampai Hosea, dan ini penyusunan yang pertama kali dalam sepanjang sejarah dunia ketika buku ini diterbitkan ya. Jadi ini kita lihat ini sangat pas sekali ya, penyusunannya berapa tahun ya. Nah, kenapa dibilang pertama kali? Karena sampai sebelum buku ini ada, itu tidak pernah pas tahun-tahunnya ya. Karena dengan perbedaan cara menghitung dan non pengangkatan sama tahun pengangkatan sama tahun non pengangkatan seperti itu ya. Dan juga kita lihat yang warna coklat-coklat ini dia ada apa? Ada penumpukan ya, ada penumpukan. Cuma ini berbeda dengan di kerajaan Yehuda ya. Karena kerajaan Yehuda itu hanya satu dinasti ya, maka penumpukan tahun-tahunnya sangat banyak ya. Karena kebanyakan bapak anak ya, kakek bapak anak seperti itu ya. Tetapi di Israel Utara sangat jarang. Kenapa? Karena berganti-ganti dinastinya ya. Seperti itu. Jadi pada hari ini ya kita akan membahas 5 raja ya. Ya, kita membahas 2 dinasti, yaitu dinasti yang pertama yaitu Yerobeam sama Nadab. Kemudian dinasti kedua itu Baisa dan Elah. Kalau Simri ini pendek sekali, hanya 7 hari ya. Nah, kita lihat juga bahwa karena dinastinya berbeda, ibu kotanya juga berbeda ya. Dinasti pertama itu dari suku Efraim ya, ibu kotanya di Sikem, karena Sikem itu memang tanahnya suku Efraim. Kemudian dinasti kedua itu berasal dari suku Isakar dengan ibu kotanya Tirsa. Jadi kalau kita lihat di sini, biasanya ketika awal dinasti yang baru itu biasanya cukup panjang tahunnya. Tapi kemudian karena mereka sangat berbuat jahat, sangat jahat, maka biasanya keturunan kedua, ketiganya itu pendek-pendek. Ya, kita lihat seperti itu. Kan kita lihat Yerobeam. Ya. Nomor 1 Yerobeam arti nama Yerobeam, jumlah rakyat menjadi banyak atau bertambah banyak. Tolong dibaca Ibu Dewi ya. Ya. 1 Raja-Raja 11 ayat 29 sampai 33. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakannya menjadi 12 koyakan. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi 1 suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Iya, jadi sesuai dengan nubuat, maka Yerobeam pegang 10 suku dan di Yehuda Selatan hanya memegang 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Ya, nah Yerobeam itu siapa? Yerobeam ini sebenarnya adalah pegawai Salomo. Jadi kita lihat di masa akhir pemerintahan Salomo, karena istrinya terlalu banyak dan masing-masing mesti dibikin apa? Mesti dibikin istana, ya. Maka kekayaan kerajaan menjadi sangat berkurang karena perempuan-perempuan asing. Sehingga pada akhirnya karena terlalu banyak maka mulai apa? Ada banyak pembangunan dan juga kemudian juga pajak yang terlalu tinggi, ya. Seperti itu. Nah, akhirnya karena Salomo tadi yang saya sudah jelaskan di dalam latar belakang ya, kemudian Tuhan menyuruh Nabi Ahia untuk pergi kepada Yerobeam ya, untuk menubuatkan bahwa dia akan menjadi raja atas 10 suku. Jadi kita lihat di sini Yerobeam ini sebenarnya adalah nobody kan, orang yang tidak ada kualifikasi apapun, dia hanya seorang pegawai. Tapi mendadak disuruh memerintah 10 suku ya. Nah, ketika mendengar itu ya,
reaksinya bagaimana Salomo? Salomo pasti mau membunuh Yerobeam. Nah, maka kemudian Yerobeam melarikan diri kepada Raja Mesir. Dia pindah ke Mesir sampai kapan? Sampai Salomo mati. Ya, jadi setelah Salomo mati, ya kan yang menjadi raja pengganti Salomo adalah Rehabeam. Ya, masih ingat cerita itu? Dan kemudian Yerobeam menemui Rehabeam. Itu namanya agak mirip-mirip ya. Dan dia bilang apa? Dia minta tolong dong diringankan kerjaannya, pajaknya untuk rakyat, karena rakyat sudah menderita nih, sudah menderita. Tetapi sayang sekali karena Rehabeam mengabaikan nasihat para tua-tua dan hanya mendengarkan nasihat yang seumur sebayanya, maka pada akhirnya menolak permintaan Yerobeam. Akhirnya, ya sesuai dengan nubuat Tuhan, pada akhirnya Yerobeam diangkat dan menjadi raja atas 10 suku. Jadi kita lihat di sini, sekarang kita mulai melihat ya di bagian bawah. Kan selama ini kita lihatnya yang bagian atas. Nah, di Yerobeam dia memerintah selama 22 tahun ya. Yang mana di atasnya itu ada siapa? Rehabeam dan Abia ya, di masa yang sama. Ya, seperti itu. Nah, arti namanya tadi sudah saya bacakan, jumlah rakyat menjadi banyak. Nah, namanya jumlah rakyat menjadi banyak. Satu-satunya perhatian Yerobeam kalau kita lihat adalah untuk apa? Untuk memperbanyak jumlah rakyatnya. Ya. Tapi sayang sekali, dia tidak tertarik untuk memperbanyak jumlah umat Tuhan. Tapi dia mau memperbanyak jumlah rakyat. Ya. Karena fokus dia hanya untuk memperbanyak jumlah rakyat, maka akhirnya dia mengalami akhir hidupnya yang tragis. Ya. Coba kita bayangkan sebelumnya. Dia sudah punya 10 suku, sedangkan di Rehabeam hanya punya 2 suku. 2 suku sama 10 suku. Itu pun sudah sepertinya sudah kita bilang nggak usah lagi banyak, sudah pasti lebih banyak daripada Yehuda, ya kan? Ya. Tapi meskipun dia sudah punya 10 suku, dia merasa masih kurang, dan dia ingin terus memperbanyak jumlah rakyatnya. Nah, nomor satu kecil, Yerobeam berpegang pada pemikiran manusia daripada janji Allah. Tolong dibaca ayatnya. Iya, 1 Raja-Raja 11 ayat 38. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud. Maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Ya. Ini adalah janji yang luar biasa kan? Ya. Dia bilang Tuhan akan menyertai Yerobeam dan akan membangunkan suatu keluarga yang teguh seperti Daud. Ya, bayangkan. Jadi equal. Bayangkan dibuat equal sama seperti Daud. Jadi ini benar-benar kasih karunia yang sangat besar. Ya. Tapi sayang sekali ya, Yerobeam ini tidak mentaati firman Tuhan. Dia hanya terjebak dalam pemikiran manusia. Apa yang kemudian dia lakukan? Dia berpikir, aduh, bagaimana ya? Karena bait suci cuma satu, ya kan? Bait suci cuma ada di Yerusalem, yaitu di tanah Yehuda. Ya. Sedangkan Tuhan sudah kasih perintah setahun 3 kali mesti pergi ke Yerusalem. Ya, berarti ini ibaratnya kayak cross the border kan, istilahnya orang-orang Yerobeam, rakyat Yerobeam harus pergi ke negeri orang lain, karena itu sudah ibaratnya sudah negeri orang lain kan, seperti itu. Nah, Yerobeam takut kalau ternyata orang itu berpindah, rakyatnya menjadi sedikit. Kemudian apa yang kemudian dia pikirkan? Bagaimana caranya supaya rakyat itu tidak pergi ke Yehuda? Maka dia melakukan perbuatan yang sangat bodoh, yaitu dia membangun 2 patung anak lembu di kota mana? Di kota Betel dan kota Dan. Nah, kenapa dia membangun patung anak lembu emas di Betel dan di Dan? Karena kalau kita lihat petanya, ya, kota Dan itu kota yang paling utara, ya, dan Betel adalah kota yang paling selatan.
Jadi seperti itu. Tadi kalau kita tinggal di tengah-tengah di wilayahnya Israel Utara, tinggal pilih mau ke atas atau mau ke bawah seperti itu. Ya. Jadi untuk mencegah mereka pergi ke Yerusalem untuk memberikan persembahan. Ya. Nah, ketika Yerobeam berbuat demikian, apa yang kemudian suku-suku Lewi lihat? Ya, tentu imam-imam dan suku Lewi menentang mereka. Orang-orang yang salah pasti menentang kebijaksanaan dari Yerobeam. Ya, ada yang ngotot pergi ke Yerusalem. Ya, ada yang berpindah. Dan juga karena Yerobeam marah, maka Yerobeam ya udah sana diusir sekalian. Seperti itu. Ya. Dan kemudian Yerobeam bukan hanya akhirnya membangun dua patung, dia juga sekalian dia membangun kuil-kuil di atas semua bukit-bukit pengorbanan dan mengusir orang-orang Lewi. Nah, kemudian karena tidak ada orang Lewi, karena kan setiap kali kalau kuil itu ada kuil-kuil penyembahan itu kan harus ada orang yang mengelola. Kita bilang itu harus ada imam yang mengelola. Akhirnya apa yang kemudian Yerobeam bilang, yang kalian siapapun bisa menjadi imam, asalkan bayar. Bayar kepadaku. Sebanyak berapa? Bayar 1 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Jadi setiap orang yang bisa memberikan itu boleh menjadi imam. Ya. Kemudian hari rayanya pun diganti. Ya. Yang biasanya hari raya Podok Daun itu dilaksanakan pada tanggal 15 bulan 7 diganti menjadi bulan 8. Seperti itu. Kayak misalkan kalau Thanksgiving itu di bulan November, diganti jadi Thanksgiving di bulan Desember. Seperti itu. Jadi dia membuat hari raya sendiri, Yerobeam ini. Ya. Kemudian yang kedua, dua kecil, meskipun Yerobeam telah mendengar peringatan dari abdi Allah, dia tetap mengabaikannya. Jadi kita lihat ketika dia berbuat demikian, Tuhan itu masih baik. Ya, Tuhan mengirimkan seorang abdi Allah yang tanpa nama untuk memperingatkan Yerobeam. Dan Nabi itu bisa bilang apa? Hai mesbah, bisa menubuatkan tentang Yosia, ya kan? Ya, bahwa nanti akan ada orang yang bernama Yosia. Dia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan. Artinya dia akan menyembelih imam-imam palsu. Dan juga tulang-tulang dari imam-imam ini akan dibongkar dan dibakar. Mesbah-mesbahnya juga akan dihancurkan. Seperti itu. Jadi 280 tahun sebelumnya, ya, ini hampir 300 tahun ya, nama Yosia sudah disebut oleh seorang abdi Allah ini kepada Yerobeam. Nah, Yerobeam ketika mendengar peringatan itu, apakah dia bertobat? Tidak. Dia malah bilang apa? Dia ya, tangannya diulurkan. Ya, ketika tangannya diulurkan, tiba-tiba tangannya menjadi kaku dan juga mesbahnya pecah. Ya, mesbahnya pecah, dan kalau mesbah pecah otomatis abu yang bakar-bakaran itu menjadi terurai-urai. Ya, seperti itu. Nah, kemudian karena tangannya kaku, kemudian Yerobeam memohon kepada abdi Allah itu supaya tangannya disembuhkan, dan kemudian sembuh. Tapi sayang sekali setelah sembuh pun dia tetap melanjutkan cara hidup yang jahat, yang penuh dengan dosa. Ya. Nah, pada akhirnya apa yang kemudian Tuhan lakukan, ya? Kemudian tentunya Yerobeam akan ada perang dengan Yehuda Selatan. Pada waktu itu perangnya dengan siapa? Dengan Abia, anaknya Rehabeam. Ya, ketika perang, ya, kalau menurut jumlah harusnya Yerobeam ini menang, karena Yerobeam mempunyai tentaranya 2 kali lipat daripada Abia. Ya, Yerobeam punya 800.000, tapi Abia yang raja Yehuda dia hanya punya 400.000. Ya, tetapi di perang ini Tuhan membuat Abia menang, ya, sehingga Yerobeam ini 500.000-nya kalah, mati semua, dan sejak saat itu dia tidak dapat kekuatan lagi. Dan kemudian Tuhan menegur Yerobeam dengan apa? Yaitu Abia, anak sulung Yerobeam, dibuat sakit. Nah, kebetulan namanya sama ya, anak sulung Yerobeam namanya Abia, ya. Kebetulan yang dia ngajak perang itu juga namanya Abia, jadi kebetulan namanya sama ya, jangan bingung ya. Nah, ketika anak sulungnya yang bernama Abia itu terkena penyakit, kemudian Raja Yerobeam menyuruh istrinya untuk menyamar
Sana kamu pergi ke tempatnya Nabi Ahiya di Silo. Karena Silo itu daerah Yehuda. Ya. Nah, Nabi Ahiya sebenarnya dia tidak bisa melihat siapa yang datang karena Nabi Ahiya sudah tua, sudah rabun. Ya, tapi Tuhan sudah memberitahukan kepada Nabi Ahiya bahwa istri Yerobeam akan datang dan kamu harus mengatakan ini nubuatnya. Ya. Jadi ya, ketika istri Yerobeam itu datang, ya, maka kemudian Nabi Ahiya menyampaikan semua yang disuruh oleh Tuhan. Ya, dia menyampaikan bahwa apa? Yerobeam sudah tidak melakukan apa yang benar. Ya, dia melakukan perbuatan yang jahat lebih dari semua orang yang mendahulunya. Dia bahkan membuat patung-patung yang menimbulkan amarah Tuhan. Ya, maka apa yang Tuhan kemudian lakukan? Tuhan akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik tinggi maupun rendah kedudukannya. Ya, kalau dalam bahasa Inggris, baik yang budak ataupun yang bukan budak. Ya, Allah juga menubuatkan ya bahwa keluarga Yerobeam itu akan disapu seperti orang menyapu tai sampai habis. Ya, dan juga anak sulungnya akan mati. Seperti itu. Jadi sesuai dengan nubuat, kemudian istri Yerobeam itu pulang. Ya, ketika pulang mati anaknya. Kemudian habis itu Yerobeam juga mati. Nah, kemudian Nadab anaknya mereka, anak yang kedua meneruskan takhta. Tetapi Nadab ini hanya sempat 2 tahun karena setelah itu dia pun mati dibantai. Jadi kita lihat bahwa keluarga Yerobeam itu dimusnahkan hanya setelah 2 generasi. Jadi kita lihat penilaiannya bagaimana, ya. Yerobeam adalah raja pertama, tapi dia menjadi sebuah emblem sebagai lambang, ya. Jadi kalau suatu raja itu berbuat jahat, maka dibilang apa? Dia hidup menurut tingkah laku Yerobeam. Jadi kalau ada hal-hal yang jahat, selalu sebagai lambang dari orang yang durhaka, ya. Kamu hidup seperti tingkah laku Yerobeam, ya. Sama ya kalau kita lihat di pihak di Yehuda Selatan. Ketika raja itu berbuat baik, mereka bilang, oh itu mengikuti seperti jalan Daud. Jadi Daud sebagai lambang tapi yang baik. Ya. Tetapi Yerobeam menjadi lambang bagi yang durhaka. Seperti itu. Kemudian nomor 2, Nadab. Nadab artinya agung, dermawan, kebebasan. Ya. Nah, Nadab, ya, bagus ya, dermawan, agung, ya. Kalau saja Nadab ini hidupnya sesuai dengan arti namanya, mungkin dia bisa mematahkan kutukan, ya, kutukan dari keluarganya. Tapi sayang sekali, dia tetap hidup seperti ayahnya. Maka dia hanya memerintah selama 2 tahun, ya. Ini pendek sekali ini Nadab ini, hanya memerintah selama 2 tahun. Nah, di zamannya Nadab itu sudah siapa? Itu sudah Asa. Ya, sudah Asa, Raja Asa. Nomor 1 kecil, Nadab melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Tolong dibaca Bu Dewi. Ya, 1 Raja-Raja 15 ayat 25 dan 26. Nadab anak Yerobeam menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua zaman Asa raja di Yehuda. Ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Iya. Nah, di mata Tuhan, ya, di mata Tuhan ini dalam bahasa Ibrani adalah gabungan dari kata agin dan be yang artinya apa? Di dalam mata. Jadi artinya apa? Kita lihat bahwa mata Tuhan itu mengawasi dari awal sampai akhir, ya, di Ulangan 11 ayat 12. Juga di Sakaria 4 ayat 10 juga dikatakan bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, mengawasi orang jahat dan juga orang baik. Amsal 15 ayat 3. Dan mata Allah terlalu suci untuk melihat kejahatan. Habakuk 1 ayat 13. Jadi kita lihat bahwa di dalam mata Allah tidak ada ruang untuk berbohong, ya. Maka kita tidak bisa melakukan dosa dengan menipu mata Allah, ya. Nah, kemudian poin yang kedua adalah Nadab hidup menurut tingkah laku ayahnya. Nah, ungkapan menurut dosa ayahnya dalam bahasa Ibrani adalah hata'a, yang digunakan dalam arti ketidaktaatan terhadap kehendak Allah dan pengeksploitasian hak-hak dan kepentingan orang lain. Jadi kita lihat di sini bahwa ini menunjukkan Nadab
telah menempuh jalan jahat yang tidak taat kepada Allah dan mengeksploitasi rakyatnya supaya mengikuti cara hidup Yerobeam. Ya, jadi akhirnya apa? Nadab akhirnya dibunuh oleh Baesa, anak Ahia dari kaum Isakar. Ya, jadi pada waktu itu Nadab itu lagi berperang dengan bangsa Filistin di Gibeton. Ya, dia nggak tahu kalau ada yang sedang berkonspirasi mau melawan dirinya. Ya, jadi setelah naik tahta, ya Baesa menghancurkan seluruh keluarga Yerobeam sesuai dengan nubuat Nabi Ahia. Penilaiannya gimana? Ya, nah kita haruslah rajin melakukan pekerjaan baik. Itu dikatakan di Efesus 2 ayat 10 dan Titus 2 ayat 14 ya. Dan kita juga harus murah hati terhadap pekerjaan tersebut. Kita tidak boleh menjadi orang yang bertoleransi terhadap dosa seperti Nadab ya. Kenapa? Karena mereka yang melakukan perbuatan jahat secara terus-menerus pada akhirnya harus membayar upah dosa dan akan mengalami akhir hidup yang tragis. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Baesa. Baesa artinya tersinggung, licik, jahat. Ya, namanya jelek ya, tersinggung, licik dan jahat. Jadi kita lihat bahwa Baesa ini setelah dia membunuh Nadab, berarti dia menjadi raja pertama dari dinasti kedua. Nah, dia memerintah cukup lama. Ya, 24 tahun dia memerintahnya dan ibu kotanya dipindahkan ke Tirsa. Ya. Jadi Baesa ini dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk menghakimi keluarga Yerobeam. Tapi sayangnya Baesa pun hidupnya seperti Yerobeam. Dibaca Bu ayatnya. Ya, 1 Raja-Raja 16 ayat 1-4. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yehu bin Hanani melawan Baesa. Bunyinya, oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel, tetapi engkau telah hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka. Maka sesungguhnya aku akan menyapu bersih Baesa dan keluarganya, kemudian aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Yerobeam bin Nebat. Siapa yang mati daripada Baesa di kota akan dimakan anjing, dan yang mati daripadanya di padang akan dimakan burung yang di udara. Oke. Nah, yang pertama, Baesa diangkat dari debu menjadi raja atas Israel. Jadi kita lihat bahwa Tuhan bilang menyebut Baesa sebagai debu. Debu berarti artinya ya tidak berguna kan, sosok yang sama sekali nggak ada nilai untuk menjadi seorang raja ya. Tapi kita lihat di sini Baesa sudah diangkat menjadi raja, dia sudah melupakan kasih karunia Tuhan ya. Dia menyembah berhala dan menimbulkan kemarahan Tuhan ya. Jadi dia menjadi seseorang yang membuat Tuhan ditersinggung seperti arti namanya ya. Nah, seperti demikian kita juga hidup dengan kasih karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dan kita sebenarnya sama rendahnya dengan debu tanah ya. Abraham pun bilang apa? Menyebut bilang kepada Tuhan bahwa aku ini debu. Aku ini debu. Ibu Alida apa Frozen ya. Iya, Frozen. Ditunggu ya Bapak Ibu. Ya. Internetnya sepertinya mengalami gangguan ini. Iya, sering memang ya kalau itu. Iya. Mungkin nanti apa namanya Biasanya terlempar tutup dulu aja. ya. Iya. Terus nanti bisa masuk lagi. Ini kalau agak lama ya berarti ya ini benar bisa terlempar ini. Ya. Nah, benar terlempar ya Ibu Alidanya. Sebentar ya Bapak Ibu, tunggu Ibu Alida balik kembali ya. Iya, tunggu Bu Alida. Iya. Asal jangan mati lampu aja ya di sana. Wifi-nya putus langsung. Iya.
Baik. Wah, lama nih. Agak lama ya. Ya, Iya, agak lama ini coba. Tapi tunggu aja Ibu. Mm-mm. Mana nih? Mungkin diskusi kali di antara kita dengan pelajaran yang kita dengar tadi sekilas, walaupun belum selesai. Bagaimana? Ada Nah, yang ini Ibu menerima Alida sudah masuk. Ibu Eni, Ya, Ibu Alida silakan. sudah masuk. Coba. Ya, silakan Ibu, Ya. sudah host ya. Ya. Aduh, maaf sekali tiba-tiba mati internetnya. Oh, iya. Saya kaget, jadi saya mesti nyalain dari apa? Dari apa? HP ya, bentar. Iya, iya. Maaf sekali. Iya, Baik, Bu. silakan Ibu. Ada apa, Bu? Ya. Ya, baik. Ya, sudah Kalau tampak gitu Ibu. maaf, videonya saya matiin supaya karena pakai itu Ya. bentar ya. iya betul Ibu. Ya, Ya. oke Bu, silakan Sorry. Ibu. Mm-mm. Gimana cara? Kamera ditutup aja Bu. Tadi sampai di mana ya? Saya juga sampai lupa. Ada ngomong-ngomong tiba-tiba loh kok hilang. Yang pertama kan sudah Bu dibahas yang Baisa Ini udah ya. diangkat, iya. Nomor 2 ya sekarang Nomor ya. 2 Nah, berarti nomor 2 Bu, ya iya. betul. Nah, sekarang Baisa nomor 2 kecil, Baisa dan keluarganya disapu bersih akibat dosa-dosanya. Nanti ini PPT-nya saya sharing saja di grup ya. Tadi takutnya sampai di mana. Ya. Iya Nah, Ibu. kita lihat ya bahwa ada sesuatu yang unik tentang ikatan Baisa ini. 1 Raja-Raja 16 ayat 15 dikatakan, selebihnya dari riwayat Baisa dan apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semua itu tulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Jadi kata kepahlawanan ini sebenarnya agak tidak umum ya, ditulis dalam kitab sejarah Raja-Raja ya. Kata pahlawan karena nggak ada yang raja tuh dibilang dia pahlawan gitu. Kalau udah jadi raja ya jadi raja, nggak disebut lagi sebagai kepahlawanan. Nah, kenapa Baisa sampai dibilang kepahlawanannya? Ya. Ini dalam bahasa Ibrani adalah gebura yang berarti kekuatan, kuasa atau kekuasaan. Jadi dia ini adalah hanya seperti debu kata Tuhan, ya. Dia diangkat menjadi raja dan dia punya kekuasaan, punya kekuatan seperti demikian, ya. Dan kekuasaannya itu tidak bisa dibandingkan dengan raja-raja yang lain seperti itu. Ya. Nah, tapi sekarang di masa pemerintahan Baisa yang jahat ini, kalau kita ingat ya, coba kita flashback lagi ya ketika kita belajar Raja Asa. Kan Raja Asa itu ada perang dengan Baisa, ya. Jadi Baisa ini kali ini Baisa ini untuk sama seperti kayak Yerobeam ya, supaya rakyatnya itu tidak pergi ke tanah Yehuda, maka kemudian apa yang Baisa lakukan, dia membangun tembok yang tinggi ya di Rama, ya. Nah, ketika lagi dibangun tembok tinggi, ya, jadi kayak seperti di Jerman aja gitu ya, dibangun tembok. Nah, Raja Asa melihat, waduh, lagi dibangun tembok, ya. Kemudian Raja Asa bukannya minta tolong sama Tuhan. Nah, di sini Raja Asa ada salah ya. Dia minta tolong kepada Raja Aram. Dan memang Raja Aram membantu dia, ya, sehingga Raja Aram menyerang Baisa sehingga Baisa tidak bisa melanjutkan lagi pembangunan tembok itu di Rama. Ya, jadi pembangunannya hanya setengah, berhenti, bentengnya berhenti karena diserang oleh Aram. Ya, penilaiannya, ya, walaupun Baisa ini memerintah kerajaannya dengan kuasa selama 24 tahun, tapi karena dia juga melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, ya, seperti Yerobeam, maka Tuhan juga murka sama dia. Ya, jadi keluarganya pun juga akan dihancurkan seperti Yerobeam, sehingga hanya ada 2 dinasti, ya, seperti itu. Karena nanti anak Baesa yang bernama Ela juga akan dibunuh oleh Simri. Sekarang nomor 4, Ela. Ela artinya pohon tarbantin.
Nah, Ela adalah anak Baisa, ya. Dia juga memintanya sangat pendek, ya. Ela ini tadi kan Baisa. Baisa itu katanya kepahlawanan, berarti Baisa itu adalah orang yang berkuasa, sangat kuat, ya. Maka dia punya anak namanya Ela. Ela pun juga adalah pohon tarbantin, pohon yang kuat, ya. Karena batangnya aja tebal dan kokoh, ya. Jadi sering sekali kalau pohon terbantin itu dibagi sebagai simbol kekuatan, ya. Jadi Baisa mungkin mau kasih nama anaknya Ela itu pun dengan harapan apa? Supaya anaknya pun bisa menjadi orang yang punya kuasa dan kuat, ya. Dan kebetulan nama Ela juga nama yang sama dengan sebuah lembah, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini Ela, ya. Ela ini matinya sebentar aja, hanya 2 tahun. Jadi persis seperti kayak anaknya Yerobeam, ya, Nadab. Cuma memerintah selama 2 tahun, ya. Kemudian dibunuh oleh Baesa. Begitu juga anak Baesa yang bernama Ela hanya memerintah 2 tahun, kemudian dibunuh lagi oleh Simri. Jadi seperti demikian, tiap kali habis dinasti berikutnya pasti ada saling bunuh-membunuh seperti itu. Ya. Nomor 1 kecil, pada saat sedang benar-benar mabuk, Ela dibunuh oleh Simri. Tolong dibaca Bu Dewi. Ya, 1 Raja-Raja 16 ayat 19, 1 Raja-Raja 16 ayat 9 sampai 10. Zimri, pegawainya yang menjadi panglima atas setengah dari pasukan kereta, mengadakan persepakatan melawan dia. Ketika ia minum-minum sampai mabuk di Tirza, di rumah Arza yang menjadi kepala istana di Tirza, datanglah Simri lalu membunuh dia dalam tahun ke-27 zaman Asa, Raja Yehuda, dan ia menjadi raja menggantikan dia. Iya. Kita lihat ya, tadi Ella dibunuh ketika lagi mabok ya, lagi minum-minum dia dibunuh lagi mabok. Seperti itu. Ya. Nah, Galatia 5 ayat 21 mengatakan apa? Bahwa kemabukan adalah suatu perbuatan yang mana dia tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Atau juga 1 Korintus 6 ayat 10. Nah, tapi tentunya yang dimaksud di ayat ini bukan maksudnya seperti kayak minum-minum beralkohol secara jasmani begitu, tapi juga ini peringatan tentang mabok dunia, ya. Kesenangan duniawi seperti dikatakan di Efesus 5 ayat 18. Jadi hati kita ketika kita condong, kita mabuk dengan hal-hal duniawi, maka kita tidak bisa menerima firman Tuhan. Tidak bisa mengisinya dengan Roh Kudus. Ya. Kenapa? Karena kepentingan-kepentingan duniawi atau kekhawatiran dunia itu sudah di dalam pikiran kita, ya. Karena terlalu penuh dengan kekhawatiran dunia atau juga kesenangan dunia, maka membuat hati kita sudah tumpul, ya. Sudah nggak bisa lagi menerima firman Tuhan atau Roh Kudus, ya, yang pada akhirnya membawa kepada petaka yang besar. Lukas 21 ayat 30. Yang kedua, ini belum saya ganti ini. Ini sorry, ininya ke apa? Nggak dirubah. Iya. Ya. Ela tidak setia melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepadanya. Ya. Nah, Ela waktu dia lagi mabuk-mabukan, dia punya tentaranya lagi perang sama orang Filistin di Gibeton. Ya. Harusnya sebagai raja, tidak-tidaknya dia memimpin pasukan, ikut perang, atau setidak-tidaknya dia di istana tapi dia berdoa untuk tentaranya. Tapi malahan dia bersenang-senang, dia berpesta pora dan mabuk-mabukan. Seperti itu. Jadi Ela nggak peduli sama kesejahteraan rakyatnya. Dia nggak peduli kalau pasukannya itu lagi perang. Ya. Jadi dia tidak memenuhi tugas dia sebagai raja dan pada akhirnya dia pun dihancurkan. Ya, Yakobus 5 ayat 5, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Ini
itu ya. Tulis aja ayatnya 2 Petrus 2 ayat 12 sampai 13. Ini nggak bisa dibaca. Iya, nggak Ya. apa-apa. Saya bacakan, Bu, atau tidak usah? Nggak usah. Oh ya, bisa dibaca. Oke. Iya. 2 Petrus 2 ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Dan akan mengalami nasib buruk sebagai upah kejahatan mereka, berfoya-foya pada siang hari. Mereka anggap kenikmatan mereka adalah kotoran dan noda, yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Amin. Ya. Kita lihat bahwa pada akhirnya karena dia berpesta-pesta pora dan dia itu pada akhirnya Simri datang, dia memusnahkan, dia membunuh seluruh keluarga Baisa. Kita lihat, tolong dibaca Bu ayatnya, Ya, ayat 11 sampai 13. Ya, 1 Raja-Raja 16 ayat 11 sampai 13. Pada waktu ia menjadi raja itu, segera sesudah ia duduk di atas tahtanya, ia membunuh seluruh keluarga Baesa. Tidak ada seorang laki-laki pun daripadanya yang ditinggalkannya hidup, juga kaumnya dan teman-temannya. Demikianlah Zimri memusnahkan seluruh keluarga Baesa sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepada Baesa dengan perantaraan Nabi Yehu. Oleh karena segala dosa yang telah dilakukan Baesa dan Ela anaknya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Ya. Jadi penilaiannya, seberapa besar pun kekuatan seseorang, ya, ia dan keluarganya tidak bisa menghindar dari kehancuran jika menjadi mabuk dengan kenikmatan duniawi. Oh, ini ada. Tadi udah dibaca ya ini ya. Sudah. Ayatnya. Ya. Sekarang yang kelima, yang terakhir adalah Simri. Simri artinya laguku atau memuji dengan lagu. Ya. Nah, Simri hanya memerintah 1 minggu. 1 minggu, ya. Terus dia mati bunuh diri. Gimana tuh ceritanya? Ya, kita lihat. Ya. Tolong dibaca Bu ayatnya, 1 Raja-Raja 16 ayat 9 sampai 10. Ya, 1 Raja-Raja 16 ayat 9 sampai 10. Simri pegawainya yang menjadi panglima atas setengah dari pasukan kereta mengadakan persepakatan melawan dia. Ketika ia, Ela, minum-minum sampai mabuk di Tirza, di rumah Arza yang menjadi kepala istana di Tirza. Datanglah Simri, lalu membunuh dia dalam setahun 27 zaman Asa, Raja Yehuda, dan ia menjadi raja menggantikan dia. Nah, Simri berarti dia panglima dari Ela, ya. Cuma nggak dibilang ya, Simri ini dari suku mana nggak dibilang. Dia hanya seorang pegawai Ela dan hanya panglima atas setengah pasukan. Jadi harusnya Simri juga terlibat dalam perang, ya kan? Tapi tidak, ya. Dia lagi mementingkan diri dia, ya. Dia mau malah memikirkan bukannya kesejahteraan dari apa? Ya Elanya juga nggak memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Simri sendiri, panglimanya pun juga egois, ya. Dia hanya memikirkan diri dia. Gimana ya caranya untuk mengadakan pemberontakan karena aku sendiri mau menjadi raja, ya seperti itu. Jadi Simri ini memberontak, membunuh Ela dan juga seluruh keluarganya, ya, untuk jadi raja. Kemudian setelah dia membunuh Ela, dia udah jadi raja. Tentara-tentara yang lain lagi berperang, ya. Kita pikirkan tentara yang lain kan masih ada panglima yang lain. Nah, panglima yang lain yang setengahnya itu namanya Omri. Yang ini Omri adalah ayahnya Ahab, ya. Omri. Mereka nggak suka. Siapa
itu panglima jadi raja, ya. Udah nggak ikut perang, ya. Bunuh raja lagi pesta. Enggak, kita nggak terima, kita nggak mau dia jadi raja. Akhirnya rakyat itu lebih menobatkan Omri, ya, panglima yang satunya lagi sebagai raja. Jadi kita lihat di sini Simri, Omri ini sama-sama panglima. Jadi yang satu udah mau jadi raja, tapi rakyat tidak mengakui Simri. Ya, nah Omri ketika mendengar bahwa Simri menjadi raja, ya kan tadi dia lagi perang tuh, dia lagi perang, udah selesai dan kemudian dia langsung pergi kembali ke Tirsa, kembali ke ibu kota. Dan dia berperang mau merebut Simri. Nah, Simri ya, dia takut ya. Dia takut dan dia masuk ke dalam istana raja dan dia bakar istananya dan dia bunuh diri. Jadi dia mati dalam kebakaran istana itu. Ya. Jadi ini konyol sekali. Cuma 1 minggu ya. Setelah dia membunuh Ela, ya, kemudian setelah dia bunuh Ela, kemudian dia jadi raja, setelah jadi raja terus dia bunuh keluarganya si Ela, keluarga Baisa dan Ela, dia bunuh semuanya, yang dia kenal teman-temannya pun dia bunuh. Ya. Sementara rakyat tidak mengakui dia. Kan rakyat tidak mengakui dia, diangkatlah Omri. Ya. Omri datang ke ibu kota. Nah, Simri ketakutan sendiri, ya. Dia masuk ke istana raja. Istananya dibakar dan di dalam situ. Jadi dia mati bunuh diri. Ya, dibaca ayatnya. Ya, 1 Raja-Raja 16 ayat 15 sampai 18. Dalam tahun ke-27 zaman Asa, Raja Yehuda, Simri menjadi raja. Ia memerintah 7 hari lamanya di Tirsa. Sedang rakyat berkemah mengepung Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin. Setelah rakyat yang berkemah itu mendengar orang mengatakan, Zimri telah mengadakan persepakatan dan ia pun telah membunuh raja. Maka pada hari itu juga di tempat perkemahan, seluruh Israel menobatkan Omri, panglima tentara, menjadi raja atas Israel. Kemudian Omri dengan seluruh Israel maju dari Gibeton dan mereka mengepung Tirsa. Segera sesudah Zimri melihat bahwa kota itu telah direbut, masuklah ia ke dalam puri istana raja, lalu membakar istana raja itu sedang ia sendiri ada di dalamnya. Dan ia mati oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukannya dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam, dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ya, jadi kita lihat bahwa nama Yerobeam disebut terus ya. Jadi setiap kali raja itu berbuat jahat, jadi nama Yerobeam sebagai emblem, sebagai lambang, ya, lambang. Jadi seperti itu, ya. Ya, jadi kita lihat hanya meminta selama 7 hari. Tapi kenapa hanya meminta 7 hari tapi dibilang menurut tingkah laku Yerobeam? Artinya sebelum dia jadi raja pun dia sudah jahat. Seperti itu. Ya. Nah, Simri adalah orang yang cermat. Ya, seperti itu. Dia cermat, dia pintar untuk mengambil kesempatan untuk menjadi raja. Tapi sayangnya, secermat apapun seseorang merancang sebuah rencana, jika hanya untuk keserakahannya dan tidak ada hubungan dengan kehendak Tuhan, maka pada akhirnya pun akan gagal. Ya. Penilaian di kemudian hari, tadi ingat arti nama Simri apa? Arti nama Simri adalah artinya lagu, ya. Artinya lagu. Nah, lucu sekali. Kenapa? Karena menjadi suatu emblem juga gitu nama Simri. Jadi kalau tiap kali kalau ada orang yang ada pegawai yang pegawainya yang tidak setia kepada tuannya, itu pasti kamu seperti Simri gitu. Jadi sebagai emblem, ya. Jadi Isabel, ya, ada satu contohnya yaitu Isabel. Isabel itu adalah istrinya Ahab, ya. Ketika dia bilang sama Yehu, ya, Yehu dia bilang dia manggil Yehu apa? Bagaimana? Selamtkah Simri pembunuh tuannya itu? Jadi dia menyebut Yehu itu adalah Simri, ya. Jadi ini hanya sebagai lagu. Jadi hanya sebagai lagu, ya. Jadi kalau baca kalimat ini,
di 2 Raja-Raja 9:31, bukannya berarti ada Simri ya, bukan. Tapi Yehu, sebenarnya Yehu, tapi Isabel itu menyebut Yehu sebagai Simri, sebagai kayak nickname. Jadi kalau orang yang kabur dari tuannya, pegawai yang tidak setia sama Tuhan, oh kamu seperti Simri. Jadi seperti lagu jadinya. Jadi seperti arti namanya, Simri adalah lagu. Ya, lucu juga ya. Menjadi cemoohan ya, lagu yang mencemooh, lagu yang memalukan ya. Jadi kita lihat bahwa Simri ya, dia punya semangat yang tinggi, kehilangan taktanya hanya dalam 7 hari. Ya, jadi manusia dapat mencoba berusaha mempertahankan diri dengan menggunakan seluruh kekuatannya. Tapi manusia itu lenyap seperti uap jika Tuhan tidak menopangnya dengan kuasa Tuhan. Ya, Mazmur 127 ayat 1 saya bacakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, kita tutup. Bapa yang ada di sorga, kami sangat sungguh bersyukur Bapa atas firman-Mu pada hari ini Bapa. Lewat kami mempelajari tentang 5 raja-raja utara ini, Engkau menyadarkan kami untuk tidak boleh bertoleransi dalam dosa, dan juga orang yang terus berbuat dosa pun pada akhirnya harus membayar upah dosa. Bapa, tolong bimbinglah kami, agar kami dapat senantiasa bersemangat untuk menjalani pekerjaan yang baik. Bapa, tolong Kau teguhkanlah iman kami, agar ketika godaan dosa datang, kami dapat menolaknya dengan tegas. Bapa, kami berdoa dengan mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin. Terima kasih Ibu Alida untuk pengajarannya hari ini. Sungguh luar biasa. Raja-raja Israel Utara ini, Yerobeam yang sebelumnya adalah seorang pegawai Salomo yang sebenarnya harusnya bersyukur diangkat menjadi pengawas, yang kemudian juga diangkat menjadi raja untuk memerintah 10 suku, tetapi sayangnya dia lebih berpegang kepada pemikiran manusia daripada janji Allah dan kasih karunia Tuhan. Sampai dia dijadikan satu simbol sebagai seorang yang menimbulkan murka Allah. Yang begitu juga Nahab, anaknya yang hidup menurut seturut dengan tingkah laku ayahnya Yerobeam. Seperti juga arti namanya yaitu tersinggung dan licik dan jahat. Perilaku Baesa berbau busuk dengan melakukan perbuatan-perbuatan jahat di mata Allah dan menyakitkan hati Tuhan. Demikian juga dengan Ela, dia pun hancur total, dan Simri seorang pembunuh tuannya yang padahal arti awal dari namanya adalah nama yang sungguh bagus, yang sangat positif, tetapi diganti menjadi sangat negatif, yaitu pembunuh tuan. Terima kasih Ibu Alida untuk pembelajaran hari ini yang sungguh-sungguh luar biasa. Kiranya pemaparan firman yang kita pelajari hari ini dapat tumbuh dan berakar di dalam hati kita, sehingga kita boleh mempraktekkan contoh-contoh yang tidak boleh kita lakukan seperti yang raja-raja ini lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pelajaran firman yang baru saja kita dengar ini tidak hanya untuk didengar, tapi kita praktekkan juga. Ya, mari kita membangun kita yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Selanjutnya, kita masuk kepada sesi tanya jawab bagi saudara-saudari yang mungkin masih ada yang punya pertanyaan, karena memang tadi namanya juga hampir bersamaan ya Ibu Alida, jadi harus hati-hati untuk membacanya. Jadi ya mungkin ada yang masih ingin bertanya, silahkan bagi ibu-ibu atau bapak atau saudari. Mungkin ada dari Bapak Samuel atau Bapak Edi atau Ibu Ibu Kuane, atau ya silahkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. 15 menit kami menyediakan waktu. Atau mungkin dari Ibu Dewi dulu sebagai pemecah telur. Iya,
Ibu Alida, tadi saya baca ayat-ayat dari firman Tuhan dari raja-raja gitu. Jadi bahwa sebenarnya mereka tidak belajar dari sejarah ya Bu, bahwa mereka sudah dikasih tadinya debu atas kasih karunia Tuhan menjadi seorang raja, tapi ternyata tetap melakukan dosa juga dan mendukakan hati Tuhan. Jadi hancur juga gitu. Apalagi Zimri yang cuma 7 hari itu menurut saya ya Bu, itu naif sekali ya Bu, 7 hari tiba-tiba dia membakar puri dan dia ada di dalamnya gitu. Itu kayak orang seperti mungkin kalau zaman sekarang bilangnya kayak orang depresi gitu ya Bu. Orang stres. Tapi dengan kita bahas tentang raja ini jadi lebih menarik ya, karena kalau dulu-dulu kita baca suka mungkin agak pusing ya, namanya udah sama-sama. Nanti karena sepertinya diulang-ulang lagi. Karena lagi bicara mengenai Asa, Asanya lagi berperang sama Baisa, nanti tiba-tiba ngomong Baisa perang sama Asa. Jadi kadang-kadang bikin mabuk sendiri ya kan ya. Iya, betul. Tapi nggak apa-apa. Dengan di sini kita ulangin lagi, tapi kali ini kita membahasnya dari sudut pandang ceritanya kita lagi di utara nih, ceritanya lagi begitu ya kan kalau dulu kan bulan-bulan sebelumnya kita baca Yehuda Selatan, kita ada di posisinya, kita di Yehuda nih posisinya Ya. jadi sudut pandangnya di Yehuda. Nah sekarang kita harus berbalik dikit nih, kita punya sudut pandang, kita harus lagi di Israel Utara seperti itu. Ya. Iya. Dan kalau kita lihat ya, mungkin juga kita bisa juga sebagai pelajaran buat kita juga ya. Kalau kita perhatikan ketika Tuhan itu mau menghukum seseorang, menghukum raja, dia pakai orang lain kan? Untuk orang lain sebagai alat dia gitu kan. Jadi kalau begitu hari ini ketika kita lagi dibikin susah sama orang lain ya, mungkin apakah itu juga bisa juga itu dosa kita juga mungkin tanpa kita sadar gitu, membuat Tuhan membuat orang itu menjadi menyusahkan kita, bener nggak sih kalau kita lagi baca sejarah-sejarah, baca sejarah raja-raja itu gitu, ya kan? Jadi ketika orang itu lagi menyusahkan kita, mungkin juga kita nggak tahu kita dosa apa, tapi kita harus melakukan doa tobat dulu mungkin saya gitu ya, berdoa bertobat dulu, mungkin kalau kita lupa dan bantu kita untuk mengingat apa dosa kita seperti itu, kita minta ampun kepada Tuhan karena yang bisa membuat orang itu menjadi tidak menyusahkan kita itu juga Tuhan juga gitu. Ya introspeksi diri mungkin Ibu ya. Iya, jangan langsung itu orang itu seperti ini, menuduh orang itu terus apa gitu seperti kita, karena kita setiap kali kita udah belajar raja-raja, tiap kali Tuhan memakai alatnya untuk menghakimi gitu. Iya. Dan ini kita belajar Israel Utara akan begitu terus gitu. Dan Tuhan memakai alat itu orang yang jahat orang yang jahat lagi gitu. Iya betul. Jadi polanya sama ya Bu. Polanya sama, cuma Polanya ganti sama. nama. Jadi tadi saya juga baca pola sama lagi Itu sama aja lagi. terus. Jadi memang selalu balas dendam terus gitu, balas dendam, perebutan takhta. Jadi sebenarnya itu Israel Utara tuh kasihan gitu ya. Masih memikirkan karena perbuatan takhta internal, secara internal, jadi udah sibuk sendiri gitu ya, seperti itu. Iya. Iya. Ya dari saya Bu, di sini bisa dilihat pada masa awal kerajaan Israel Utara ini Tuhan tidak memalingkan wajahnya ya, Tuhan tetap kasih pada mereka. Terus Tuhan menganggap mereka kan sebagai umat pilihan. Iya, jadi Tuhan itu tidak memilih-milih, Tuhan tidak pilih-pilih itu. Ya. Bahkan Tuhan kan memberikan kayak peringatan gitu. Iya, dia bakal memberikan janji kepada Yerobeam bahwa kamu nanti seperti Daud. Bayangkan loh. Ya. Bisa menjadi seperti keluarga Daud kan berarti ada 2 dinasti yang kokoh kita ngomong sebenarnya kan seperti itu. Dan kenapa? Karena Tuhan menganggap yang 10 suku ini bukannya dibuang, tapi dia juga adalah umatku. Ya, ini umatku juga yang di utara umatku, yang di Israel umatku begitu. Jadi hati Tuhan itu tidak ada pilih kasih, dia sama. Ya.
Tapi sayang mereka tetap tidak segan-segan untuk penyembahan berhala itu yang tidak ragu-ragu maksud saya. Mungkin saya Tetap rasa aja. karena awalnya itu dari Yerobeam yang pertama kan di Ya, mana-mana tuh kalau ujungnya awalnya tuh dari siapa? ya, Kan dia dulu yang start mau membangun kan Yerobeam. seperti Ya, itu. Maka kalau terus kita baca di Alkitab, kadang-kadang ketika ada Tuhan mau bicara mengenai Israel Utara, kadang-kadang dipanggil, "Hey Efraim, bla bla bla. Hey Efraim, bla bla bla." Sebenarnya itu bukan maksudnya Efraim itu dan suku Efraim, tapi itu cerita tentang hey Israel gitu. Jadi ya, Efraim itu sebagai wakil dari Israel ya kadang. Jadi kita baru mengerti, oh kenapa ya? Kenapa Efraim ada apa? Efraim bukan Efraim. Ini sebagai kayak panggilan secara ini maksudnya Israel gitu. Kenapa? Karena memang menyeluruh begitu ya. iya, karena kenapa? Raja pertamanya dari Efraim. Efraim ya. Jadi sini paling itu Baesa itu ya, itu wah lama sekali pemerintahan terus Iya. berhala-berhala itu sangat lama begitu. Nanti makin seru kalau kita baca Ahab paling seru. Ahab itu kita sangat lama ya, karena Ahab itu banyak nabi-nabinya juga nanti mungkin kita akan bahas sedikit nabi-nabinya. Jadi mungkin kita fokus kepada Ahab. Kita nggak bisa membahas banyak raja langsung kalau Ahab itu. Iya, Terima kasih Ibu. Ya, masih ada 3 menit lagi. Kalau masih ada yang belum. Tapi kayaknya jelas sih itu. Iya. Iya, Ibu. Nanti Luar biasa saya kirimkan penjelasan aja, Ibu. saya kirimkan. Oke. Ya, baik kalau misalnya tidak ada itu pertanyaan lagi, kita akan mengakhiri sesi tanya jawab ini dan kami mau berterima kasih atas penjelasan serta input juga pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudari sekalian. Dan sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kami memohon kepada Ibu Alida untuk menyampaikan closing statement dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan doa penutup. Silakan Ibu Alida. Iya, kalau kita lihat bahwa Allah itu sabar ya, dan Dia selalu menghendaki supaya setiap orang itu nggak ada yang binasa, tapi mau supaya semua orang itu pasti berbalik dan bertobat ya. Nah, kalau kita lihat Yerobeam, dia sudah menerima kasih karunia yang besar dari Tuhan. Dia bahkan mendapat 10 suku ya. Sangat banyak dibandingkan Daud yang cuma punya 2 suku ya. Dan diberikan janji yang sama ya, seperti Daud. Tapi sayang sekali ya, Yerobeam ini telah menolak kasih kemurahan hati Tuhan ya. Dan dia mengeraskan hatinya ketika mendengar teguran. Dan bukan hanya Yerobeam, bahkan Baesa juga mengeraskan hatinya ketika ditegur ya. Yang seperti itu. Padahal dia sudah diangkat yang sebenarnya hanyalah seperti debu ya. Jadi baik raja-raja yang tadi kita sudah bahas semua ya, itu tidak ada satupun yang menjalani kehidupan yang bersyukur ya. Maka itu kita janganlah menjadi seperti mereka. Ketika kita ditegur, kita janganlah mengeraskan hati kita, tapi kita harus melembutkan hati kita untuk bisa menerima teguran itu dengan lapang dada ya, dan juga harus menjalani kehidupan yang bisa mengucapkan syukur ya, seperti itu. Karena kalau kita bisa mendengar teguran, baik lewat firman Tuhan, ataupun lewat Bible study, ataupun bahkan lewat orang-orang di sekitar kita yang menegur kita, entah itu suami, atau istri, atau orang tua, atau bahkan anak sekalipun, ya, jangan mengeraskan hati, karena siapa tahu itu sebenarnya suara itu tuh dari Tuhan. Ya, Tuhan lewat orang itu, lewat mulut orang itu. Dan ketika kesempatan masih diberikan, kesempatan bertobat, kita harus bertobat. Ya, nah, mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai malam. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Alida. Terima kasih Untuk penjelasannya hari ini, pembelajarannya hari ini.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang telah mensupport pelayanan kita hari ini, dan juga untuk saudara-saudari yang sudah bergabung bersama kami, yang sudah ya juga ikut ambil bagian dalam tanya jawab. Ya, pertemuan berikutnya akan diadakan bulan depan tanggal 7 Desember 2025. Jamnya jam yang baru, yaitu jam 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Barat, dan jam 9 pagi waktu New York dan Kanada, jam 3 sore waktu Jerman dan sekitarnya. Ya, kami mengucapkan Jadi terima jam 8 ya, jam 8 Ibu ya. Kalau Jakarta ya, jam 8. 8. Ya, jam 8 di Jakarta. Iya. Oke. Jadi sekarang sudah berubah. Bukan jam Oke. 9 ya, Bukan Kak jam- Yanti ya? Bukan jam 9 karena Kan kan hari ini juga udah, Mbak. Tadi kan sudah mulai. sudah mulai hari Jam ini. 9 malam 9. waktu Indonesia. Jam 9. Iya. Oh, Ya. jam 9 malam bukan jam 8. Bukan, jam Bukan. 9. Jam Indonesia tetap ya, tapi Tetap. Jerman yang berbeda. Oke. Jerman ya. Betul. Oh, iya ya Ibu, maaf. Bu Amerika Alida, yang berbeda. Iya, jam sama 9. kita Bu Jadi, Jerman juga, Iya. Heeh. Oke. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Alida. Iya, terima kasih. Ya, Ya, nanti ingatin ya. aja di grup jadinya mau jam berapa? Jam 8 oke, jam 9 oke, no Nah, problem. Bu, tetap Bu, jam 9 Jam Bu. Indonesia nggak Waktu Ibu. berubah. Oke, Jam Indonesia nggak berubah. Iya. Bu. karena Oke. kami ada pelayanan, Ibu. Siap. Oke. Terima Terima Oke, terima kasih. kasih. Sampai bertemu Terima di kasih Bu. bulan depan. Ya, terima kasih. Tuhan Teman-teman. Yesus memberkati. Tuhan Shalom. memberkati juga. Shalom. Aling udah keluar ya? Belum. Ling. Tutup, Bu. Nah, kenapa nggak bersuara, Ling? Tunggu, belum tutup, Bu. Oh,